Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Minggu 25 Januari 2026. Hari Minggu biasa ketiga. Dan gereja menetapkan hari ini sebagai hari Minggu Sabda Allah. Dan sekaligus penutupan pekan doa sedunia. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 4 ayat 12 sampai 23. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan, telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak waktu itulah, Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Saudara-saudariku terkasih, pada tanggal 30 September 2019, pada peringatan Santo Hieronymus, Paus Fransiskus menetapkan hari Minggu ketiga masa biasa sebagai hari Minggu Sabda Allah. Hal ini dijelaskan dalam surat apostoliknya, Aperuit Ilis. Dalam surat apostolik ini, Paus Fransiskus mengingatkan kembali peran penting Sabda Allah dalam kehidupan beriman orang Kristiani. Minggu Sabda Allah pertama kali dirayakan pada Minggu biasa ketiga tanggal 26 Januari tahun 2020. Tujuan adanya Minggu Sabda Allah adalah agar umat semakin menyadari akan pentingnya kitab suci dalam hidup berimannya. Kesadaran itu akan mendorong umat untuk membaca dan merenungkan Sabda Allah serta menghayatinya dalam kehidupannya. Dan diharapkan kita membiasakan diri untuk membaca dan merenungkan Sabda Allah. Saudara-saudariku terkasih, bacaan-bacaan hari ini mengajak kita untuk menjadi terang bagi yang lain. Seperti yang dikatakan dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Saya ingin menegaskan bahwa tanpa Tuhan yang ada dalam hidup kita, kegelapan dan kekelaman akan menyusahkan dan menyulitkan kehidupan kita. Tapi bersama Tuhan kita menemukan kegembiraan dan sukacita dalam hidup. Untuk memelihara dan mempertahankan kegembiraan dan sukacita kehidupan, kita hendaknya mengikuti Kristus. Dan Injil hari ini memberikan jawaban untuk kita. Dalam Injil hari ini kita mendengar semua murid yang dipanggil oleh Tuhan Yesus segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia.
Mereka mengikuti Tuhan Yesus sebab dialah terang yang besar yang membawa kegembiraan dan sukacita yang besar kepada manusia. Tuhan Yesus adalah sumber kegembiraan dan sukacita bagi kehidupan kita manusia. Saudara-saudariku terkasih, sejalan dengan para murid, pertama kita pun hendaknya mengikuti Tuhan Yesus apabila kita mau memperoleh dan memiliki kegembiraan dan sukacita. Kalau kita ingin mengalami, merasakan sukacita dalam hidup, datanglah pada Yesus. Ikutilah apa yang Yesus kehendaki. Santo Agustinus pernah bertanya, bagaimana kita bergembira di dalam Tuhan apabila Tuhan berada jauh dari kita? Namun jangan membiarkan Tuhan jauh. Adalah kita yang membuat Tuhan jauh. Kita akan bergembira kalau kita berada dekat Tuhan. Kita akan dekat dengan Tuhan kalau kita mengikuti Dia. Dengan mengikuti Dia, kita akan dekat dengan Dia. Dengan dekat dengan Dia, kita akan bergembira dan bersukacita. Saudara-saudariku terkasih, mari kita belajar dari para murid yang diceritakan Injil hari ini. Mereka meninggalkan semuanya demi tinggal bersama Yesus. Mereka ingin selalu bersama Kristus, belajar dari Kristus, dan akhirnya mereka membagikan pengalaman sukacita dan kegembiraan bersama Kristus itu pada semua orang. Seperti yang dilakukan oleh sang gurunya. Di hari yang ini, di minggu Sabda Allah ini, kita dipanggil untuk tinggal dalam Kristus. Dengan cara tekun dalam membaca, merenungkan, serta menghayati Sabda Allah. Dan pada akhirnya, seperti para murid, kita membagikan sabda sukacita itu pada semua orang. Para murid bisa membagikan sukacita, menjalani perutusan Tuhan, karena mereka dekat dengan sumber sukacita itu. Mereka dekat dengan Tuhan. Kalau kita ingin membagikan sukacita, kita ingin membagi kegembiraan kita yang tulus, dekatlah dengan Tuhan, sang sumber kegembiraan dan sukacita kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.